TC Timnas Indonesia di Bali langsung diguncang kabar mengejutkan. Baru memasuki hari ketiga, dua pemain inti dipastikan tidak akan hadir di Pulau Dewata. Kevin Dix jadi nama pertama yang batal datang karena masih harus membela FC Copenhagen dalam laga penting pada 29 Mei 2025. Ia baru akan bergabung saat timnas sudah berada di Jakarta. Ketidakhadiran Dix jadi pukulan, mengingat ia merupakan bek tangguh yang diandalkan Patrick Kluivert. Satu lagi pemain yang absen adalah Maarten Pas, kiper utama FC Dallas. Ia harus menyelesaikan satu pertandingan terakhir bersama klubnya pada 1 Juni 2025. Baru setelah itu, Pas akan terbang ke Jakarta menyusul rekan-rekannya. Namun, absennya Pas di Bali tidak terlalu meresahkan karena ia juga tak bisa tampil lawan Cina akibat akumulasi kartu kuning. Posisinya kemungkinan besar akan diisi Emil Audero yang sudah siap tempur. Belum reda kabar soal dua pemain tersebut, satu kejutan lain muncul dari Eliano Reinders. Gelandang PEC Zwolle itu memilih mundur dari pemusatan latihan karena istrinya akan segera melahirkan. Keputusan ini membuatnya absen total dari laga melawan Cina dan Jepang. Tim pelatih menghormati pilihannya dan belum menentukan apakah akan memanggil pengganti. Situasi ini membuat komposisi lini tengah timnas menjadi semakin tidak pasti. Kondisi timnas Indonesia kini penuh tanda tanya menjelang laga penting kualifikasi Piala Dunia. Dengan 3 pemain absen, tim pelatih harus segera menyusun ulang strategi. Jadwal yang padat dan lawan yang berat membuat situasi semakin menegangkan. TC di Bali yang seharusnya jadi momen pematangan tim justru diwarnai absennya pemain-pemain kunci. Kini harapan tertuju pada para pemain yang tersisa untuk tampil maksimal. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Timnas U23 Indonesia resmi segrup dengan raksasa Asia Korea Selatan dalam kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih anyar Garuda Muda Gerald van den Burg justru menyambut hasil drawing ini dengan semangat membara. Alih-alih gentar, pelatih asal Belanda itu langsung menggebrak dengan target tinggi, juara grup dan lolos ke putaran final di Arab Saudi. Yang membuatnya lebih optimis, Indonesia akan tampil sebagai tuan rumah dalam fase kualifikasi. Van den Burg percaya bermain di kandang akan menjadi keuntungan besar. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dukungan publik sendiri sangat penting dan akan menjadi energi tambahan bagi para pemain muda Indonesia. Ia menyadari bahwa Korea Selatan adalah tantangan terberat, mengingat kekuatan dan sejarah panjang mereka di sepak bola Asia. Namun bagi Van den Burg, menghadapi lawan kuat justru jadi momen pembuktian. Dia tidak hanya ingin lolos, dia ingin membuktikan bahwa Garuda Muda sudah sejajar dengan tim-tim besar Asia. Soal dua tim lainnya di grup, Van den Burg mengaku belum terlalu mengenal kekuatan mereka. Meski begitu, ia tetap memandang hasil undian ini sebagai peluang besar. Justru ini saatnya menunjukkan perkembangan pesat yang telah dialami timnas U23 dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan ada bukan untuk dihindari, tapi ditaklukkan. Rasa percaya diri Van den Burg pun tak main-main. Dengan latar belakang sebagai mantan pemain Ajax Amsterdam dan pelatih berpengalaman, ia tahu betul apa yang dibutuhkan untuk sukses di level tertinggi. Ia menekankan pentingnya persiapan maksimal dan mental juara. Kalau ingin jadi yang terbaik, kita harus kalahkan yang terbaik, tegasnya. Bagi sang pelatih, laga melawan Korea Selatan merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda Muda pantas berbicara banyak di kancah Asia. 3 hari jelang duel panas kontra timnas Indonesia, timnas Cina mengambil langkah ekstrim. Di bawah kendali pelatih Branko Ivankovic, mereka langsung menggelar latihan tertutup di Shanghai. Bukan tanpa alasan, langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar menghadapi laga yang disebut sebagai hidup dan mati. Sorotan tajam kini tertuju pada keputusan mengejutkan sang pelatih untuk mengubah posisi sejumlah pemain utama. Situasi internal Cina ternyata tengah berada dalam kondisi genting. Beberapa pemain kunci seperti Wu Lei harus absen akibat cedera. Selain itu, sejumlah pemain lainnya dipastikan tak bisa tampil karena terkena akumulasi kartu. Kekosongan ini memaksa Ivankovic mengambil keputusan berani, merotasi posisi pemain dan menyusun ulang strategi. Tak hanya mengganti pemain, bahkan pemain yang biasa bermain di satu posisi kini harus bersiap tampil di peran yang sama sekali baru. Media Cina melaporkan bahwa dalam sesi latihan internal, formasi dan komposisi tim kerap berubah-ubah. Bahkan para pemain sendiri tidak tahu siapa yang akan menjadi starter. Kekacauan ini menandakan Cina sedang mencoba segala cara agar bisa mengalahkan timnas Indonesia. Dalam ketidakpastian ini, hanya Ivankovic dan tim pelatih yang tahu rencana sesungguhnya. Latihan tertutup pun dimanfaatkan untuk memastikan para pemain memahami instruksi teknis baru. Selama 3 hari, tidak ada media, tidak ada sorotan publik. Hanya latihan intensif dengan satu misi,
menang atas Indonesia. Ivankovic tahu bahwa laga ini bisa menjadi titik balik atau kehancuran bagi timnya. Maka, segala risiko diambil, bahkan jika itu berarti merombak sistem yang selama ini sudah dijalankan. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk laga penting melawan Cina, dan sorotan kini tertuju pada sosok Beckham putra. Pemain muda Persib Bandung itu akhirnya mendapatkan kesempatan emas setelah resmi dipanggil memperkuat skuad Garuda. Diproyeksikan sebagai gelandang serang, Beckham diharapkan mampu menjadi motor serangan utama menggantikan Ragnar Oratmangun yang absen karena cedera. Namun posisi tersebut bukan tanpa tantangan, sebab ada 3 pemain lain yang siap merebut tempat utama di bawah asuhan pelatih Kluivert. Ricky Kambuaya menjadi pesaing pertama yang paling mencolok. Gelandang asal Sorong ini dikenal dengan determinasi tinggi dan kemampuan menyerang yang mumpuni. Saat melawan Bahrain, Ricky hampir mencetak assist cemerlang meski baru bermain di babak kedua. Dengan gaya bermain yang lebih dewasa, Kambuaya siap menyingkirkan siapapun yang menghalanginya, termasuk Beckham. Nama berikutnya, Stefano Lillipali, membawa aura berbeda ke dalam persaingan ini. Meski usianya tidak muda lagi, Lillipali masih menunjukkan kualitas kelas Eropa di setiap pertandingan. Ia bisa menjadi penghubung ideal antara lini tengah dan depan, terutama karena kemistrinya dengan pemain berdarah Belanda seperti Tom Hai dan Ole Romeni. Di bawah tekanan besar, pengalaman Lillipali justru bisa menjadi faktor penentu yang membuatnya lebih unggul dari para pesaing muda. Terakhir, Egy Maulana Fikri datang sebagai kuda hitam dengan statistik memukau. Meski lebih dikenal sebagai winger, Egy sering tampil efektif saat ditempatkan di posisi gelandang serang. Kecepatan, kreativitas, dan naluri golnya membuatnya sulit diprediksi oleh lawan. Dengan torehan 12 gol dan 7 assist musim ini, Egy membuktikan dirinya sebagai pemain yang pantas diperhitungkan. Timnas Indonesia tengah mematangkan persiapan jelang laga krusial kontra Cina, namun ada kabar mengejutkan dari sektor penjaga gawang. Kiper utama Garuda Marten Pas dipastikan tidak ikut pemusatan latihan di Bali. Absennya kiper FC Dallas ini menjadi sorotan, mengingat peran vitalnya di bawah mistar gawang Indonesia. Sementara para pemain lain telah berkumpul dan berlatih di Bali United Training Center, Marten justru akan langsung menuju Jakarta. Ketidakhadiran Pas bukan karena masalah internal, melainkan jadwal kompetisi yang padat di Amerika Serikat. MLS masih berlangsung dan Dallas FC baru akan melakoni laga penting kontra Philadelphia pada 1 Juni 2025. Hal ini memaksa Pas untuk tetap bertahan bersama klubnya hingga pertandingan tersebut selesai. Setelah itu, barulah ia dijadwalkan terbang langsung ke Jakarta untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert yang harus merancang strategi tanpa kehadiran sang kiper utama di awal TC. Sementara itu, para pemain lain sudah mulai memanaskan mesin sejak akhir pekan lalu. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Beckham putra, hingga Kelvin Verdon tampak serius menjalani latihan. Beberapa di antaranya memang datang sedikit terlambat, namun kini telah menyatu dengan ritme latihan yang diterapkan tim pelatih. Atmosfer kompetitif pun mulai terasa di kamp pelatihan, seiring meningkatnya intensitas latihan dan persaingan antar pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sempat menegaskan bahwa seluruh pemain akan mengikuti TC di Bali. Namun, situasi Pas menjadi pengecualian mengingat statusnya sebagai pemain aktif di Liga Luar Negeri. Keputusan untuk menyusul langsung ke Jakarta dinilai sebagai langkah realistis demi menjaga performa dan kebugaran sang kiper. Kabar baik datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia yang sedang berlangsung di Bali. Pelatih Patrick Kluivert akhirnya bisa sedikit bernapas lega setelah Mats Hilger resmi bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran bek tangguh asal Belanda ini menambah kekuatan lini belakang yang sebelumnya masih menunggu kedatangan pemain-pemain Eropa. TC yang dimulai sejak 26 Mei di Bali United Training Center kini mulai dipenuhi wajah-wajah kunci timnas. Sinyal positif ini disampaikan langsung melalui akun resmi Timnas Indonesia di media sosial. Mats menjadi salah satu pemain kunci yang sangat dinanti, apalagi perannya sangat penting di barisan pertahanan. Dengan pengalamannya di kasta tertinggi Liga Belanda, kehadirannya bisa menjadi pembeda dalam skema Kluivert yang dikenal agresif. Meski begitu, masih ada beberapa pemain yang belum rapat. Jai Itzes dan Kevin Dix dijadwalkan menyusul dalam beberapa hari ke depan usai menyelesaikan musim kompetisi mereka di Eropa. Sementara itu, Marten Pas masih harus menjalani pertandingan terakhir bersama FC Dallas sebelum terbang ke Jakarta. Namun kabar buruknya, Pas dipastikan absen di laga terdekat akibat akumulasi kartu kuning di laga internasional sebelumnya. Absennya Pas membuka peluang bagi kiper lain untuk unjuk gigi. TC kali ini juga menjadi momen penting bagi Patrick Kluivert.
Ini adalah pemusatan latihan perdananya sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala pada Januari 2025 lalu, menggantikan Shin Tae-yong. Kluivert tampak serius membangun fondasi kuat bersama para pemain muda dan diaspora. Dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain luar negeri seperti Mesilger, atmosfer latihan kini makin kompetitif. Skuad Garuda pun mulai terbentuk, lebih utuh, dan siap menyambut laga-laga penting di depan mata.